Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 18 November 2021 dalam pekan ke-33 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Makabe, bab 2 ayat 15 sampai dengan 29, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 45. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menangisi kota Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa? Kita tahu Allah dalam diri Yesus telah mengajarkan hal-hal yang sekiranya menjadi jalan pegangan bagi manusia untuk mengalami hidup yang bahagia bersama dengan Allah. Dan kata lain, Allah menghendaki supaya kita hidup bahagia. Dan karena itu Allah menghendaki juga supaya hidup manusia, termasuk orang-orang Yerusalem, Yahudi pada umumnya, mesti hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, yang adalah utusan Allah itu sendiri, bahkan Allah sendiri. Tetapi rupanya hal itu tidak diindahkan oleh orang-orang Yahudi, oleh warga masyarakat kota Yerusalem. Karena itulah, maka Yesus sudah melihat penderitaan, kehancuran kota itu dan masyarakatnya hari esok. Karena itu Yesus menangisinya. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah sampai saat ini Yesus masih menangisi kota Yerusalem? Kota Yerusalem yang baru saat ini. Apakah sampai saat ini Yesus masih menangisi orang-orang Yahudi yang baru saat ini? Kalau hidup kita sama persis seperti hidup orang-orang Yerusalem pada masa Yesus, rasanya Yesus pasti terus-menerus menangisi kita. Karena Yesus tahu kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah akan membawa kita kepada kehancuran hari esok. Dan ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, maka kita diajak melalui bacaan Injil hari ini untuk mulai lagi menata kehidupan kita, mengupayakan supaya hidup kita itu betul di jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah membawa bagi kita kebahagiaan, kegembiraan dan sukacita bersama dengan Allah hari esok. Sebaliknya, ketika kita melenceng dari apa yang diharapkan oleh Allah, maka pasti hidup kita hari esok penuh dengan penderitaan dan kehancuran. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah Anda dan saya, apakah kita mau hidup kita hari esok adalah hidup yang penuh dengan penderitaan, atau sebaliknya? Kita yang harus berpikir sendiri apa yang terbaik untuk kita. Kalau kita mau yang terbaik hidup kita hari esok, maka tatalah kehidupan kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang baik hidup hari ini adalah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Sementara dalam bacaan yang pertama, kepada kita diberi contoh yang konkret bagaimana hidup yang baik itu. Matatias, salah satu keluarga Yahudi yang hadir bersama dengan keluarga-keluarga Yahudi yang lain yang berkumpul atas perintah Raja Antiochus Epiphanes. Dan setelah mereka berkumpul, pegawai-pegawai raja mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan agama mereka, untuk meninggalkan hukum Taurat, lalu hidup menurut apa yang dititahkan oleh raja. Rupanya ada sekian banyak orang Yahudi yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh raja. Tetapi
Tetapi muncul sebuah keluarga dari Matatias. Ini seorang yang berpengaruh dalam kehidupan orang Yahudi saat itu. Tetapi ketika kepada dia diajak dan diberi rayuan, kalau dia mengikuti apa yang dikatakan pada raja, dia menjadi sahabat raja, bahkan akan diberikan kepadanya sebagai apresiasi emas, harta kekayaan. Apa yang menjadi reaksi Matatias? Apakah dia tergiur dengan rayuan itu? Apakah dia tergiur dengan kekayaan jasmani, dengan emas, dengan perak? Apakah ia tergiur dengan rayuan bahwa dia akan menjadi sahabat raja? Sama sekali tidak. Matatias berkata, dia tidak akan pernah taat kepada titah raja. Dia akan lebih taat kepada agama, kepada imannya, kepada adat istiadat nenek moyangnya, kepada Taurat, daripada kepada titah raja. Matatias dan anak-anaknya menjadi sebuah contoh keluarga yang teguh dalam iman. Dan Matatias sebagai kepala keluarga memegang peran yang sangat penting, karena dialah yang membuat anak-anaknya tetap kokoh dalam kehidupan beriman. Saudari dan saudara terkasih, menjumpai keluarga-keluarga yang kokoh dalam iman seperti keluarga Matatias dalam bacaan pertama hari ini, saat ini, masa ini, bukan hal yang gampang. Tentu masih ada keluarga-keluarga yang kokoh dalam iman. Tetapi saat ini boleh kita katakan tidaklah seberapa. Lebih banyak orang tergiur dengan kemewahan harta dunia ini. Lebih banyak orang menggadaikan imannya, agamanya, untuk mendapatkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sementara, emas, perak, bahkan kekuasaan. Nah, di tempat dan pada masa seperti ini, di mana kehidupan iman, keluarga-keluarga boleh kita katakan semakin merosot atau menjadi kurang kuat. Matatias dalam bacaan pertama hari ini dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, menjadi contoh bagi kita. Dan yang memegang peran untuk menjaga kehidupan iman dalam keluarga, peran utamanya dimainkan oleh orang tua, atau yang dalam bacaan pertama hari ini direpresentasikan dengan Matatias. Saudari dan saudara terkasih, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang memegang peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, Andalah yang menjadi pemegang atau penentu bagaimana hidup beriman orang-orang yang ada dalam keluargamu, termasuk anak-anak. Saudari dan saudara yang terkasih, memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Mari kita sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehidupan iman seluruhnya dalam keluarga kita, kita mengikuti contoh ketegasan dari Matatias. Semoga kita menjadi Matatias-Matatias yang baru dalam keluarga kita masing-masing, sehingga iman keluarga kita tetap kokoh pada Dia yang sampai saat ini kita imani, yakni beriman kepada Allah Tritunggal, kepada Bapa, kepada Putra, dan kepada Roh Kudus, serta kita beriman pada ajaran-ajaran gereja. Tuhan memberkati.